jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini, karena sampai dengan detik ini, Jumat yang kesekian kalinya Allah berikan kepada kita. Tak terhitung berapa Jumat yang kita lewati. Maka dari itu besar harusnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya yakni nikmat Islam dan iman, dan juga terlebih nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadis, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat, kata Rasul, yang seringkali manusia lupakan. Ada dua nikmat, kata Rasul, yang seringkali manusia lalaikan. Dan juga ada dua nikmat yang seringkali kita tidak syukuri. As-sihhatu wal faragh, yakni nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah menyembah kepadaku. Kedua kalinya salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni manusia mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala bentuk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga semaksimal mungkin meninggalkan segala bentuk larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun nomor khutbah pada kesempatan kali ini yakni 4 janji Allah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril, kemudian melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam Al-Qur'an begitu banyak pedoman hidup yang seharusnya kita lakukan, dan juga begitu banyak larangan-larangan yang Allah turunkan di dalamnya. Maka sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya setiap janji, setiap larangan yang Allah turunkan di dalamnya pasti ada hikmah di dalamnya. Kuncinya tinggal kita yakin dan percaya atas janji-janji yang Allah berikan kepada kita. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan di dalam Al-Qur'an tidak kurang daripada 6.666 ayat, dan bahkan tidak juga kurang daripada 30 juz Al-Qur'an, dan juga tidak kurang daripada 114 surat. Maka begitu banyak turun janji yang Allah berikan kepada kita. Maka tatkala ketika Allah berjanji kepada kita, maka niscaya akan Allah tepati adanya. Berbeda tentunya dengan manusia yang hari ini seringkali melontarkan janjinya, namun esok hari seringkali melupakan janji-janji tersebut. Namun tatkala ketika Allah sudah berjanji, maka yakin dan percaya janji Allah itu pasti. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Janji Allah yang pertama Allah turunkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tatkala kata Allah, tatkala hambaku, umatku mampu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka la azidannakum, akan Allah tambahkan dan tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Pun sebaliknya, walain kafartum inna azabi lasyadid. Tatkala kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita,
kita mungkin kikir, kita pelit dan lain sebagainya, maka jangan pernah sekali-kali menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya azab Allah begitu pedihnya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian muncul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana cara kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kuncinya adalah Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Kita gunakan nikmat kesehatan tersebut untuk senantiasa yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh lain, mungkin Allah berikan kita harta yang berlebih, maka kita gunakan harta tersebut untuk membangun masjid, untuk berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Maka yakin dan percaya ketika kita menjalankan itu semua, maka la azidannakum, akan Allah terus tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian janji Allah yang kedua, Allah turunkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum. Maka kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan lebih mengingat kalian. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkadang kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pengajian, dalam sebuah majlis ilmu, dan bahkan dari tempat-tempat pengajian lainnya. Maka di luar itu kita seringkali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan terjadi? Mungkin di antara kita sebagai pedagang, kita berani melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berani mengurangi timbangan kepada seorang pembeli dan lain sebagainya. Mungkin di antara kita adalah orang yang bekerja di kantoran dan lain sebagainya. Karena kita berani melupakan Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali yaitu menghina bawahan kita dan lain sebagainya. Maka dari itu kuncinya adalah fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah selalu diri kita dimanapun dan kapanpun kita berada, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan muncul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimanakah cara kita terbaik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah memanggil kita di dalam sehari semalam dengan panggilan hayya 'alas shalah? Ayo hamba kepada Allah, katanya kita ingin mendapatkan harta yang berkah, hidup yang berkah, anak-anak yang sehat dan solehah. Maka dari itu tatkala aku panggil saja kalian, kata Allah, engkau mungkar terhadap panggilanku. Wa amma yastajabu Allah, bagaimana mungkin, kata Allah, Allah akan mengabulkan segala bentuk permintaan kita di hadapannya. Maka dari itu fadhkuruni adzkurkum, ingatlah selalu diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berdalih sekali-kali mencari rezeki, tetapi kita melupakan sang pemberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam sebuah Al-Qur'an, yakni surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuni astajib lakum. Maka kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan segala bentuk permintaan kalian. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkadang yang menjadi pertanyaan adalah kita tidak yakin terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu menyuruh kita untuk berdoa kepadanya. Mungkin belum hari ini Allah kabulkan segala bentuk doa kita, tapi yakin dan percaya nanti di yaumil qiyamah Allah akan mengabulkan segala bentuk permintaan kita. Namun terkadang kita berpikir sekelas materi saja yang kita rasakan, tetapi dengan nikmat-nikmat yang lain Allah berikan kepada kita, seringkali tidak kita syukuri adalah, maka seringkali diri kita membandingkan diri kita dengan harta yang lebih tinggi daripada kita. Maka seringkali juga kita tidak pernah berkaca, banyak sekali orang yang di bawah kita yang tidak bisa hidup seperti kita, dan bahkan makan saja dalam sehari
dalam sekali sehari ada untung. Maka dari itu lihatlah jemaah, tatkala orang-orang di Palestina sana yang seringkali melaksanakan ibadah sholat saja terdengar dentuman bom di mana-mana. Kita yang sampai dengan hari ini diberikan fasilitas yang begitu mewahnya, yaitu AC ada dan bahkan karpet yang empuk dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di masjid. Maka pertanyaannya adalah, kita tinggal tidak mau atau mau menjalankan segala bentuk perintah yang Allah berikan kepada kita. Maka ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, maka niscaya akan Allah kabulkan segala bentuk permintaan kita. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika salah satu sahabat daripada Rasulullah SAW pun bertanya, wahai Rasul, dari kecil aku sudah berdoa kepada Allah dan bahkan sampai dengan umurku yang sudah tua ini belum juga Allah kabulkan daripada doa-doaku. Maka kata Rasul, bagaimana mungkin Allah akan menjawab doamu sedangkan harta yang engkau dapatkan yakni daripada cara yang haram? Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa-doamu sedangkan harta yang kalian dapatkan daripada cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Pakaian yang kalian gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dari cara yang mengambil hak-hak daripada orang lain. Fa amma yastajabullah, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan segala bentuk permintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, janji Allah di dalam Al-Quran Allah turunkan di surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menguji suatu kaum melainkan kaum tersebut senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan bahkan Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa setiap daripada bani Adam, setiap daripada manusia khata', senantiasa melakukan kesalahan dan dosa, hilaf dan lain sebagainya. Maka wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik daripada manusia yang seringkali melaksanakan kesalahan, yang seringkali melakukan dosa dan khilaf lain sebagainya, at-tawwabun, senantiasa beristighfar, bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita mau atau tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan seringkali kita bertanya kepada diri kita masing-masing, wahai Allah, begitu banyak cobaan yang Kau hadirkan dalam diriku, maka seringkali juga kita lupa kepada Allah bahwa sesungguhnya seringkali kita melaksanakan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah sekali-kali diri kita yakni menyalahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir dosa apa saja yang kita lakukan selama ini. Maka dari itu senantiasalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah 4 janji yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Sekecil apapun itu, maka syukuri. Maka tatkala kita mampu bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Maka sebaliknya tatkala kita kufur, maka jangan pernah sekali-kali menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya azab Allah begitu pedihnya. Kemudian pesan yang kedua, kita harus selalu kapanpun dan dimanapun kita berada harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin dan percaya setiap doa yang kita panjatkan kepadanya, walaupun belum hari ini Allah kabulkan, maka yakin dan percaya suatu saat nanti akan Allah kabulkan adanya.
sucinya tatkala kita yakin terhadap doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Kemudian yang terakhir, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan selama ini, bahwa sesungguhnya yakin dan percaya diri kita tatkala kita mampu ringan lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya kepada kita. Maka dari itu, lazimkanlah lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Karena sesungguhnya bahkan bangsa Arab pun mengatakan salamatul insan ala hifzil lisan. Sesungguhnya keselamatan daripada seorang manusia tergantung bagaimana dia mampu mengendalikan lisannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi mujahidina wa fi Palestin ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi mujahidina wa fi Palestin ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi mujahidina wa fi Palestin ya Allah, wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.